Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan kitab ini ya. Kitab karangan dari Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, ini ya. Ringkasan sejarah awal penciptaan, sejarah Nabi Muhammad, kisah umat-umat terdahulu, Daulah Umayyah dan Abbasiyah, kisah para nabi dan Khulafaur Rasyidin. Baik, nanti kita baca ya. Bisa kalau enggak kita baca bareng-bareng. Nah, ini kitabnya ini seperti ini ya. Nah, ini halaman. Terus ya, kata pengantarnya ini enggak usah kita baca ya nanti. Nanti kita akan langsung ke bagian pertama, awal penciptaan makhluk, kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Langsung kita meloncat ya, ini bagian berikutnya. Kita meloncat ke bagian atau bab pertama. Bagian pertama, awal penciptaan makhluk, kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Baik ya. Arsy diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amru bin As. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiki qabla ay yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin qala wa arshuhu alal ma'i, yang artinya Allah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arsy Allah di atas air. Para sahabat berkata, takdir dalam hadis ini adalah penulisan dengan kolam takdir. Hadis ini menunjukkan bahwa penulisan takdir terjadi setelah penciptaan arsy. Dengan demikian, ditetapkan bahwa penciptaan arsy adalah lebih dahulu dari penciptaan kolam yang digunakan untuk menuliskan takdir sebagaimana madhab yang dipegangi oleh jumhur ulama. Hadis perihal kolam disimpulkan dan diartikan bahwa kolam adalah makhluk yang pertama kali diciptakan dari alam semesta. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Penciptaan langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Al-ayah. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-54. Para mufasir berselisih pendapat terkait ukuran 6 hari yang disebutkan dalam ayat ini menjadi 2 pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa 6 hari tersebut sama sebagaimana 6 hari kita di dunia. Pendapat kedua diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an dan lainnya, bahwa setiap hari dari 6 hari tersebut sama dengan 1000 tahun hitungan manusia. Lautan dan sungai. Para ahli astronomi menyatakan bahwa ada beberapa lautan, sungai-sungai besar, serta sumber dan pokoknya kemana semua itu bermuara. Pernyataan mereka ini mengandung adanya hikmah dan tanda yang menunjukkan kekuasaan Sang Pencipta. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an,
Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fujirat arba'atu anharin minal jannati, al-furatu wan nilu wasayhanu wajayhanu. 4 sungai yang dialirkan dari jannah, yaitu Furat, Nil, Sayhan, dan Jihan. Maksud dari hadis ini, wallahu alam, seakan-akan 4 sungai ini menyerupai sungai jannah dalam kejernihan, ketawaran, dan alirannya. Langit dan tanda-tanda yang ada di dalamnya. Allah menciptakan bumi sebelum menciptakan langit, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas samai fasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Imam Al-Bukhari berkata perihal permulaan penciptaan, Qatadah berkata tentang ayat, Walaqad zayyana as-sama ad-dunya bimasabiha. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Surat Al-Mulk ayat yang ke-5. Allah menciptakan bintang-bintang untuk 3 hal. Yang pertama, menjadikannya sebagai hiasan langit, pelempar setan, dan sebagai penunjuk arah. Barang siapa yang membebani dirinya selain 3 hal ini, dalam artian dia menyimpulkan hukum-hukum yang menunjukkan pergerakan dan sinkronisasi bintang, bahwa itu semua menunjukkan peristiwa di bumi, maka dia telah melakukan kesalahan. Kesalahannya demikian karena kebanyakan klaim dan perkataan mereka mengenai hal ini tidak lain hanya asumsi dan praduga yang penuh kedustaan dan klaim yang batil. Seluruh bintang-bintang yang ada di langit dunia tidak menutup kemungkinan keberadaannya berbeda tinggi satu dengan yang lainnya, sehingga langit dunia dikhususkan dari yang lain dengan adanya hiasan bintang-bintang. Wallahu a'lam. Alangkah indah syair yang dicantumkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq di awal buku sirahnya untuk Zaid bin Amru bin Nufail terkait penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, dan lain-lain. Galaksi dan bintang. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Heraklius menulis surat untuk sahabat Muawiyah sembari berkata, seandainya nubuah masih tersisa pada mereka, maka mereka akan memberikan jawaban kepadaku apa yang saya tanyakan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan, Heraklius kemudian menulis surat yang menanyakan perihal galaksi, bintang, dan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari kecuali hanya 1 jam. Ketika surat itu sampai pada sahabat Muawiyah, beliau berkata, sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang aku hindari darinya hingga hari ini. Siapakah yang dapat menjawabnya? Ada yang menyebutkan Ibnu Abbas. Sahabat Muawiyah lantas mengirimkan surat tersebut pada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang kemudian membalasnya dengan menuliskan,
Bintang adalah tanda keamanan penghuni bumi dari penenggelaman, dan galaksi adalah pintu langit yang akan menjadi awal terpecahnya ia. Adapun bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari kecuali hanya 1 jam adalah laut yang terbelah membebaskan Bani Israel dari kejaran Firaun. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas secara marfu', apabila kalian mendengar suara petir, maka berzikirlah kepada Allah, karena sungguh ia tidak akan mengenai orang-orang yang berzikir. Penciptaan malaikat dan sifat mereka alaihimussalam. Banyak sekali ayat yang menyebutkan perihal malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka dengan ketekunan dalam beribadah, kekuatan fisik, keelokan bentuk, keagungan rupa, dan mampu muncul dalam beragam rupa. Malaikat muncul dalam bentuk pemuda yang rupawan sebagai ujian dan cobaan, sehingga tegaklah hujah atas kaum Lut. Allah pun mengazab mereka dengan azab yang keras tiada terkira. Demikian pula malaikat Jibril, ia mendatangi Nabi SAW dalam bentuk yang beragam. Kadang ia datang dalam bentuk sahabat Dihya bin Khalifah al-Kalbi, kadang dalam bentuk seorang Arab Badui, dan kadangkala ia datang dalam bentuk asli sebagaimana ia diciptakan, yaitu memiliki 600 sayap. Jarak antara satu sayap dengan sayap yang lain seperti jarak antara timur dan barat. Negeri kaum Lut diangkat oleh malaikat Jibril. Negeri ini terdapat 7 kota lengkap dengan umat yang ada di dalamnya. Jumlah penduduknya kurang lebih 400.000 jiwa. Kesemua itu diangkat pada ujung sayapnya hingga mencapai pintu langit. Para malaikat sampai mendengar lolongan anjing dan kokokan ayam mereka. Kemudian malaikat Jibril membaliknya sehingga bagian atas kota menjadi bagian bawah. Di antara sifat malaikat Israfil alaihissalam, ia adalah salah satu di antara malaikat yang menyangga arsy, dan dialah malaikat yang akan meniup sangkakala dengan 3 tiupan atas titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiupan yang pertama adalah tiupan al-faz'u, yang kedua adalah tiupan as-sa'ku, dan yang ketiga adalah tiupan al-ba'tsu atau kebangkitan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mengisahkan malaikat yang bertanggung jawab terhadap sangkakala sembari bersabda, dari sisi kanannya malaikat Jibril dan dari sisi kirinya malaikat Mikail alaihissalam. Malaikat Jibril turun membawa petunjuk kepada para rasul untuk disampaikan pada umat manusia, dan malaikat Mikail bertanggung jawab terhadap hujan dan tumbuh-tumbuhan yang dari keduanya rezeki tersebar di bumi. Adapun malaikat maut, namanya tidak disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Hanya saja dalam sebagian athar disebutkan bahwa namanya adalah Izrail. Wallahu a'lam. Di antara para malaikat ada yang dinamakan dalam hadis yang mungkar dan Nakir alaihissalam, alaihimassalam. Hadis-hadis perihal siksa kubur banyak mengisahkan tentang keduanya. Penjaga jannah adalah seorang malaikat yang disebut dengan Ridwan. Nama ini disebutkan dengan jelas di dalam banyak hadis. Di antara para malaikat yang ada yang diberi tanggung jawab terhadap neraka, penjaganya adalah malaikat Malik.
Di antara para malaikat ada pula yang diberi tanggung jawab terhadap amal perbuatan para hamba, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Qaf ayat yang ke-17 sampai 18. Para ulama berselisih pendapat dalam hal keutamaan malaikat atas manusia. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, tiada satupun yang lebih mulia di hadapan Allah dari anak manusia. Beliau berdalil dengan firman Allah, Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah adalah sebaik-baik makhluk. Surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98, ayat yang ke-7. Umayyah bin Amru bin Sa'id sepakat dengan beliau dalam hal ini. Irak bin Malik berkata, tiada satupun yang lebih mulia di hadapan Allah dari malaikat. Mendengar itu, Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, bagaimana pendapatmu hai Abu Hamzah? Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi menjawab, sungguh aku telah memuliakan Adam. Dia menciptakan dengan tangannya, meniupkan padanya dari ruhnya, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya, dan menjadikan para nabi dan rasul dari keturunannya. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi sepakat dengan Umar bin Abdul Aziz dalam hukum dengan dalil yang berbeda dan melemahkan dalil dalam ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kandungannya tidak khusus untuk manusia saja. Allah Azza wa Jalla mensifati malaikat-malaikat dengan keimanan dalam firman-Nya. Dan mereka berfirman pada Allah. Surat Ghafir ayat yang ke-7. Demikian halnya dengan jin. Sungguh ketika kami mendengar petunjuk, kami beriman padanya. Surat Jin ayat yang ke-12. Penulis katakan, perkataan ini adalah perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dalil yang paling tepat untuk dijadikan sebagai sandaran dalam permasalahan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Sa'id ad-Darimi dari Abdullah bin Amru secara marfu'. Hadis ini lebih sahih. Beliau berkata, ketika Allah menciptakan jannah, malaikat berkata, wahai Rabb kami, jadikanlah jannah ini untuk kami, sehingga kami makan dan minum darinya, karena Engkau telah menciptakan bumi untuk manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku tidak akan menjadikan kebaikan keturunan orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku seperti kebaikan makhluk yang aku ciptakan dengan kun. Jadilah kamu, lalu terjadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.